Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita lanjut lagi, Cak. Oke, hari ini kita bahas burung nol folding ya. Oke, kita ambil dulu burungnya. Oke. Oke ya, jadi untuk teman-teman ya yang sudah melakukan settingan nol folding ya, mungkin burungnya lagi trouble, birainya mungkin agak tinggi, emosinya juga agak tinggi juga, terus kadang keluar kelowonnya ya, terus teman-teman mutusin untuk menolkan extra foldingnya, kita hanya ngasih fur saja. Nah begitu ya. Jadi hari ini kita bahas sharing tentang murai batu yang kita nolkan foldingnya, atau kita hanya mengasih furnya saja ya. Jadi perlu diingat teman-teman ya, karena apa ya, nol folding itu belum tentu burung kita itu jadi tambah enak atau makin stabil. Justru terkadang burung kita itu malah jadi tidak enak, kadang nyilet juga ya, seperti itu. Nah ini saya juga ada kondisi burung yang saya nolkan foldingnya, ada 2 di rumah ya, ini di rumah yang satu. Jadi yang pertama teman-teman, ketika kita melakukan atau merubah settingan ya, kita nolkan foldingnya tanpa kita kasih extra folding tambahan, mungkin seperti kroto atau Hongkong. Mungkin pengertian kita itu, jika kita nolkan foldingnya, burung kita itu bisa sembuh seperti semula, seperti itu ya. Ketika kita mempunyai burung yang notabene mungkin kelowo, atau mungkin hanya merjen atau pasang badan, atau memang digantangin itu terlalu kenceng atau mubat mabit seperti itu ya, wis pokoknya ndak enak lah. Dan tiba-tiba teman-teman punya ini ya, mungkin nonton salah satu channel yang ada di YouTube juga, dan kita apa ya, istilahnya manut sama settingan itu, jadi nol folding seperti itu. Jadi hari ini kita bahas teman-teman. Oke, nol folding yang pertama itu gini, nol folding ketika burung yang memang kita anggap apa ya, tidak stabil, ketika kita berikan folding terlalu berlebihan atau kita ngurangin juga masih sama seperti itu. Jadi teman-teman harus mengevaluasi pelan-pelan juga ya. Jadi kita harus melihat dari sisi baik buruknya. Nah gitu ya. Jadi tanpa kita sadari kita hanya mengenolkan folding tanpa melihat apa fur yang kita berikan yang dikonsumsi setiap hari. Nah itu dia teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengenolkan foldingnya, jangan sampai membuat burung kita itu jadi drop ya. Jadi drop istilahnya itu malah tidak enak, malah makin lemes. Tapi burung yang kita nolkan foldingnya itu gimana caranya itu tetap sama ya, tetap sama seperti pada waktu kita ngasih folding. Paling tidak ada penurunan dikit, karena fur yang dikonsumsi setiap hari itu kan memang jadi asupan pokok ya. Jadi tiap harinya konsumsinya cuman fur ya, seperti ini. Jadi ini teman-teman, burung yang memang sudah tak nolin folding itu dia masih gacor, masih sehat, masih singset ya, faktornya masih ada, emosinya masih ada, katakanlah seperti itu. Jadi seperti ini tak kasih sampel ya teman-teman. Jadi ini burung yang memang sengaja tak nolin foldingnya ya, dia makan fur sesuai yang memang saya pilih seperti itu ya. Jadi kita misalkan kita nolkan folding itu, kita harus benar-benar fur ini kira-kira cukup enggak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya setiap hari, seperti itu. Jangan kita nolkan folding tapi kita tidak melihat dari sisi pakan yang dikonsumsi setiap hari, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini adalah hasil nol folding ya, nol folding. Jadi dia hanya makan fur, kotorannya juga bagus ya, jadi kotoran bagus seperti ini. Jadi dia masih gacor, masih sama
Cuman hari ini tak kasih tak kasih pengertian dulu masalah null voting ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita mau melakukan null voting, usahakan for yang kita berikan itu memenuhi kebutuhannya si burung ya. Jangan sampai kita nolkan voting tapi malah jadi amburadul seperti itu. Paling tidak itu tingkat kegacorannya itu masih sama, faktornya masih keluar, emosinya masih ada. Jangan sampai burung kita nolkan voting tapi malah jadi makin drop, jadi tidak enak, jadi morat marit, kita setting juga tidak bisa. Nah nanti next kita gantangin coba ya. Masalahnya kalau kita hanya mengetahui dari sisi di rumah seperti ini dia gacor, tapi kita tidak tahu kita gantangin di arena itu seperti apa, seperti itu. Nah evaluasinya nanti di lapangan ketika kita nolin, kira-kira dia mau kerja atau dia hanya pasang badan atau memang dia hanya lirih, seperti itu ya. Ini sebelumnya burung lowo guys, lowo ya, jadi jinak, tapi alhamdulillah udah ada perubahan ya, seperti itu. Jadi kita berproses pelan-pelan, mengingat memang burung yang kita pegang itu harus kita lihat dari sisi mentalnya juga, terus kesehatannya juga, seperti itu ya. Sebelumnya kita kasih asupan extra voting itu berapa, nah ketika kita nolkan itu ngaruh ndak di kondisi burung itu. Nah ini kelihatannya masih enak guys ya. Kita tinggal tes ke lapangan nanti ya, kita nanti kasih tahu ke teman-teman ketika saya sudah menolkan votingnya. Paling enggak itu kita harus jarak paling enggak itu 2 minggu ya, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal bawa ke lapangan, seperti itu teman-teman ya. Nah ini kondisi ketika saya main null voting ya, saya setting null voting. Jadi usahakan for yang dikonsumsi itu memenuhi kebutuhannya si burung, seperti itu ya teman-teman ya. Mau for apa aja yang penting cocok, dia ndak terlihat lemes, ndak terlihat drop, tapi dia masih terlihat kondisi, seperti itu ya. Apa yang kita rubah sebelumnya paling tidak itu ada perubahan, seperti itu. Ketika kita masih ngasih pur saja atau kita nolkan votingnya, burung masih terlihatan gacor, seperti itu ya. Jangan sampai burung yang kita nolkan voting malah tiba-tiba lemes, terus bulunya ngembang, nyekukruk, seperti itu ya teman-teman ya. Nah saya tetap pakai Nutrigul sendiri ya. Jadi ini yang tak konsumsikan untuk burung saya. Jadi settingan null voting ini furnya saya tak kasih Nutrigul ya. Oke ya, kita lihat yang satu, ini satu burung, jadi ada 2 burung yang kita nolkan voting. Jadi nanti kita tetap lihat dari sisi lapangannya juga. Ini tak kasih tahu di rumah dengan kondisi seperti ini tuh burung udah enak guys ya, itu dia. Oke, kita tengok yang satu. Nah, oke, tak turunin dulu guys, ini tak turunin dulu ya. Ini kondisi sama, kita nolin votingnya ya, kita hanya pakai for Nutrigul. Jadi teman-teman mau pakai for apa aja, yang penting cocok ya, yang penting cocok sesuai dengan kebutuhannya di rumah ya. Tuh. Jadi jangan sampai kita nolin votingnya tapi burung malah bikin drop, seperti itu. Nah ini hasil purnya ya. Nah ini kondisi kita nolin votingnya, jadi kita hanya konsumsi for. Nah itu ya teman-teman, mau pakai for apa aja yang penting cocok ya. Cocok itu dalam arti burung tetap masih dalam keadaan fit, masih dalam keadaan kondisi, seperti itu ya.
Nah ini dia kan bisa kita lihat ya, jadi kalau kita nolin folding tapi burung masih dalam keadaan siap ya, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal nanti main, mandi, jemur, umbar seperti itu ya. Yang penting fornya cocok dulu teman-teman, apa yang dikonsumsi dia tiap hari. Soalnya for kan itu makanan utama ya, makanan pokok, jadi yang dikonsumsi setiap hari seperti itu ya. Jadi ini 2 burung nanti kita jajalin ke lapangan guys. Jadi tidak semata-mata kita ngonten di rumah dengan kondisi seperti ini, kelihatan bunyi, lapangannya malah tidak jalan seperti itu ya. Itu intinya nanti kalau kita pas ngetes itu, jadi burung ketika dia udah mau kerja enak, yang sebelumnya mungkin hanya nampar-nampar terus loncat-loncat, mungkin ada ngelowonya seperti itu, yang penting ada perubahan guys, seperti itu ya. Jadi untuk sementara waktu kalau kita main null folding memang kita harus melihat dari sisi fornya dulu ya, kira-kira fornya itu cocok enggak. Itu kalau kita lihat dari kotorannya ini kan udah enak ya. Nah ini jadi kondisi burung ini tak ada yang ini mandinya seminggu 2 kali, yang sana itu tak kasih seminggu 3 kali guys. Nah itu yang tadi yang pertama ya, jadi itu. Nah nanti kita lihat posisi dia di gantangan, kita baru bisa ngomong lagi lah. Ini saya hanya sharing ke teman-teman untuk masalah null folding itu harus dipikirkan juga masalah ini ya, masalah apa ya, masalah fornya juga. Jadi kita harus tetap memikirkan for apa yang bisa dikonsumsi setiap hari dan bagus untuk tubuh si burung juga, kondisinya juga biar enak seperti itu ya. Itu dia guys. Nah ini dia guys. Oke ya, ini yang satu, jadi ada 2 guys. Jadi tetap nanti kita kasih tahu ke teman-teman ketika kita melakukan folding itu kerjanya seperti apa, seperti itu ya. Jadi biar teman-teman itu tahu kondisi ketika kita nolkan folding itu kira-kira kerjanya itu seperti apa. Tidak hanya kita nolkan folding tapi kita tidak fokus sama settingan lapangannya juga, seperti itu. Oke ya guys ya, ini dia guys. Jadi itu tadi burung yang kita nolkan folding kita harus melihat dari sisi for yang dikonsumsi tiap hari itu ya guys ya. Jadi jangan sampai kita nolkan folding tapi malah burung kita itu jadi amburadul, jadi tidak enak seperti itu. Tetap kita harus melihat dari sisi burung yang memang dikonsumsi tiap hari. Nah ini lihat kaca guys, lihat kaca ya, ini emosinya juga meledak-ledak sama birahinya. Nah ini bisa kita lihat, belum tak mandiin, nanti sore baru mandi nih ya. Nih jadi ada 3 burung, tiap harinya sama ya, cuman beda kamar aja, 1, 2, 3 ya itu. Nah ini kondisi burung ketika saya nolin masih seperti ini ya. Nah itu guys, jadi jangan malah kita nolin foldingnya burung kita jadi lemes seperti itu. Kita harus melihat dari sisi for yang memang kita berikan pada burung kita ya. Ini soalnya for kita berikan itu dikonsumsi setiap hari. Nah itu ya guys ya. Oke mungkin itu teman-teman, jadi semoga bermanfaat. Jadi tidak usah banyak-banyak, kita bahas pelan-pelan ya, satu persatu masalah null folding ini. Yang sebelumnya juga udah banyak kita bahas masalah burung sujud. Hari ini kita bahas burung yang kita nolkan foldingnya, seperti itu ya. Yang penting burung masih dalam keadaan kondisi fit, kondisi bagus, mentalnya masih bagus, vektornya masih ada, birahinya masih ada. Jangan sampai kita nolin malah justru memperburuk keadaan, seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.